Kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau siapkan hati untuk belajar ya. Tadi seru, banyak balon, banyak hadiah. Tapi kita juga mau belajar. Tahukah Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu datang, siapa yang paling pagi? Adakah dari tempat ini yang sudah datang dari jam 3? Luar biasa. Dari jam 2 mungkin. Wah, luar biasa. Tapi saya mau berkata, pada waktu kemarin saya pulang selesai latihan dengan para penuai, saya bisa tiba-tiba diterpa dengan angin. Dan saya bisa rasakan, dan dia berkata begini, tahu enggak sih, mulai sejak sore ini aku sudah hadir dan aku merindukan pasukanku. Aku merindukan ada di tengah-tengah umatku. Dan aku rindu untuk menyambar setiap bencana yang sungguh-sungguh menantikan aku. Pada waktu saya menyiapkan hari-hari sebelum hari ini, saya melihat sebuah tulisan yang sangat besar. Tulisannya rakus. Dan hari itu Tuhan mulai berkata, nak, iblis ingin melepaskan sebuah roh rakus yang akan menguasai bumi. Kita mau belajar. Yuk, tenang dulu semuanya. Di Amsal 30 itu ditulis, Amsal 30 ayat 15 sampai dengan 16 ditulis seperti ini. Berikan padaku lebih lagi, give me more. Karena tidak ada satupun yang bisa memuaskan. Makin lapar dan makin lapar, dan tidak ada kata cukup. Itulah yang iblis ingin lepaskan dan menguasai dunia ini. Sebuah rakus, roh rakus. Rakus itu akan menghinggapi. Rakus itu adalah kelaparan yang tidak pernah dibereskan. Kelaparan yang dibiarkan dan tidak pernah dibereskan. Dan bahkan beberapa dikatakan seperti ini. Kita baca dari Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi makan daging? Hari itu ada bangsa Israel, bangsa yang dicintai, bangsa yang diikat dengan sebuah perjanjiannya, bangsa yang menjadi milik pusakanya sendiri. Tetapi hari itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, hai bajingan-bajingan. Dan dikatakan kepada bajingan-bajingan itulah, itu dilepaskan yang namanya roh rakus ini. Sehingga mereka sampai ada yang namanya satu tempat, yaitu namanya Kibrot Tawa, yaitu adalah sebuah kuburan buat orang-orang yang dikuasai oleh roh rakus ini. Kibrot Tawa itu bicara tentang apa sih? Sebuah penantian yang tidak akan pernah ada jawabannya. Kibrot Tawa itu adalah apa? Sebuah kuburan buat desire, sebuah keinginan, sebuah free will yang tidak pernah ditundukkan.
Dan itu menjadi peringatan dan sebuah kuburan. Bapak Ibu, pada waktu saya merenungkan firman ini, saya itu melihat sangat mengerikannya yang namanya roh rakus ini. Karena yang saya lihat adalah orang membunuh orang, orang memakan orang, dan itu terjadi sebuah kekacauan yang mengerikan. Hari ini kita sudah dibawa berjalan 28 tahun. Hari itu bangsa Israel berjalan dan melihat ada tiang awan, tiang api. Dia diberikan sungguh, bajunya tidak pernah rusak, sepatunya penuh dengan keajaiban, ikut melar, sepatunya ikut bertumbuh. Tapi itu tidak cukup mengenyangkan bangsa Israel. Itu ada yang tidak pernah terpuaskan. Itu ada sebuah penantian yang tidak pernah ada jawabannya. Hari ini saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang kekeh dengan sebuah yang namanya sebuah desire, sebuah kerinduan, sebuah penantian yang tidak pernah ada jawabannya. Bu, saya mau melayani, saya mau pergi ke bangsa-bangsa. Kalau nanti saya sudah punya uang 100 juta. Bu, saya nanti mau melayani kalau suami saya sudah bertobat. Bu, nanti saya akan bersuka cita kalau saya sudah punya rumah sendiri. Bu, saya akan bisa benar-benar match dengan Mahanaim kalau Mahanaim tidak banyak acara. Saya mau berkata, itu penantian tidak akan pernah ada jawabannya. Dan seringkali kita tidak pernah deal dengan itu. Kita tidak pernah hati kita deal dengan itu, tetapi kita menimbunnya menjadi sebuah kuburan yang tidak pernah ada jawabannya. Sebuah penantian panjang. Bapak Ibu, keluarga saya bukan keluarga yang sempurna. Ada banyak kecacatan. Tapi hari itu Tuhan berkata, kamu lihat, kamu mau jalan dan kamu akan lihat gerbang jiwa-jiwa terbuka, atau engkau duduk dan menangisi keluargamu. Ada beberapa sebuah penantian yang tidak pernah ada jawabannya. Bapak Ibu, ini memang sepertinya firman ini tidak cocok buat firman ulang tahun. Tapi saya mau sungguh sampaikan ini karena sungguh ini saya rasakan ini pesan Tuhan. Ini pesan Tuhan untuk kita pasukan terdahsyat. Apa sih manifestasi daripada roh rakus ini? Yang pertama kita baca dari Amsal 30 ayat 14. Manifestasinya seperti ini. Don't be greedy, merciless and cruel as wolf. Pada waktu roh rakus itu dilepas, ada yang namanya kekejaman, penindasan, dan berdarah dingin. Engkau tidak peduli lagi buat semua lagi yang lemah. Engkau tidak peduli lagi buat semua yang miskin. Engkau tidak punya lagi yang namanya arti kata belas kasihan. Oke, yang pertama pada waktu roh itu dilepas, ada kekejaman yang mengerikan seperti serigala, berdarah dingin, mencabik-cabik, dan menindas. Penindasan ada di mana-mana. Yang kedua dikatakan, mari kita baca dari Pengkhotbah 4 ayat 7 dan ke-8 dikatakan seperti ini. Ada sebuah obsesi dan pengajaran perangkap untuk membawa orang-orang ada di dalam kesunyian. Dikatakan seperti ini,
Aku menoleh dan melihat gumpalan asap yang lain yang menuju kehampaan. Seorang penyendiri, benar-benar sendiri tanpa anak, tanpa keluarga, tanpa teman, bekerja dengan obsesinya hingga larut malam, rakus dan menginginkan hal-hal yang tidak penting, lebih lagi, dan lebih lagi. Yang pertama, akan ada penindasan dan kekejaman. Yang kedua, akan ada obsesi pengejaran, dan manusia akan dijebak di dalam yang namanya kesunyiannya. Yang ketiga, ini jauh lebih mengerikan. Saya ingat ini pernah dikatakan hari itu di Green Room, pernah dilihat oleh Ibu Linda. Mari kita baca dari 1 Korintus 5 ayat 10. Dikatakan seperti ini. 1 Korintus 5 ayat 10. Ada sebuah nafsu rakus yang menguasai manusia, dan itu menjadikan manusia predator dan penuh dengan kemabukan dosa. Dikatakan seperti ini. Ini adalah firman peringatan hari itu Paulus kepada umatnya di Korintus. Dia berkata seperti ini, bukan artinya engkau tidak boleh bergaul dengan para pendosa. Bukan artinya engkau tidak boleh bergaul dengan pezina, orang yang namanya penyembah berhala yang ada di dunia di luar. Paulus berkata, tidak masalah dengan itu, karena untuk itulah engkau harus jadi terang. Tetapi ada satu masa yang engkau harus waspada. Pada waktu yang namanya dosa seksual, semuanya itu mulai ada di tengah-tengah umatnya, dan orang berkata itu tidak masalah. Dikatakan seperti ini, saya katakan kepadamu, tidak boleh bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ketika seorang teman yang mengaku Kristen melakukan hubungan seks atau tidak jujur, bersikap sembrono kepada Tuhan, atau bersikap kasar kepada teman, mabuk, menjadi serakah, dan menjadi predator. Waktu saya baca firman ini, saya ngeri dan saya berkata, Tuhan, bagaimana kami? Bagaimana kami, Tuhan? Ada begitu banyak masa lalu, ada begitu banyak iniquity, ada begitu banyak dosa yang terjadi di tengah-tengah kami. Dan Tuhan cuma berkata, nak, aku mencintai pasukan terdahsyatku. Aku tahu setiap kelemahan. Dan Tuhan cuma berkata, minta. Pada waktu nanti kita akan nyanyikan kabut, ada God realm yang akan diturunkan. Dan itu kita minta, Tuhan jamin aku. Bapak Ibu sedang dibagikan ada pita-pita. Ada pita yang tanda kita sekali lagi kita dipatok. Kita diikat dengan sumpah. Kita diikat dengan perjanjiannya. Dan kita berkata, Tuhan sekali lagi, jamin aku lulus. Tahun depan Tuhan, di setiap ujian kemurnian, di setiap ujian kesetiaan, di setiap ujian demi ujian, ikat aku Tuhan, pastikan, jamin aku lolos Tuhan, rekayasa aku Tuhan, biar firman-Mu itu yang mengerjakan dalam hidupku. Saya mau berkata, Tuhan berkata, akan ada roh rakus di depan yang sedang dilepaskan. Dan tetapi Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu nafas kehidupan. Aku memberikan kepadamu ruah 7 roh Allah yang akan menguasai kita. 7 roh Allah yang akan mengikat kita.
menguasai kita. Dan Tuhan berkata, aku akan melepaskan roh haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan akan melepaskan apa? Roh haus dan lapar akan kebenaran. Dan itulah yang akan menahan setiap roh rakus yang iblis ingin lepaskan akan dunia. Terakhir saya ingin bacakan ini bersama-sama dari Amos. Mari kita baca dari slide yang terakhir, Amos, slide yang paling terakhir. Mari kita baca sama-sama pasukan terdahsyat dengan kuat. 3, 2, 1. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukankah kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ini menjadi sebuah masalah. Pada waktu Tuhan melepaskan roh haus dan lapar, orang-orang akan mencari kebenaran. Orang-orang akan merindukan, bahkan dikatakan mereka mencari dari laut ke laut. Mereka mencari dari berbagai arah, tetapi Alkitab berkata mereka tidak mendapatkannya. Hari ini, di hari ulang tahun pasukan terdahsyat, di hari Tuhan menjadikan kita. Kemarin Tuhan menemui saya dan Tuhan berkata, Nita, masih adakah, masih bisakah engkau di saat aku lapar? Masih adakah cinta? Masih adakah tarian hot and sexy? Masih adakah engkau tenaga di saat aku lapar, di saat aku haus? Saya berkata, Tuhan, ada begitu banyak yang sudah berubah dalam hidupku, tapi sekali lagi rendam aku dalam sungai cintamu. Pulihkan seluruh heartbeatku, pulihkan seluruh geloraku, pulihkan seluruh cintaku. Dan Tuhan, hari ini kalau roh haus dan lapar itu dilepaskan, kalau roh haus dan lapar itu menyerbu gereja-gereja, masih adakah pasukan terdahsyat yang berkata, Tuhan aku ada, Tuhan aku ada. Tuhan pernah lapar, Tuhan pernah haus, tapi bisakah pasukan terdahsyat engkau menarikan tarian The Dance of Mahanaim, tarian perang, tarian cinta, tarian gelora, tarian yang membawa hot and sexy di hadapan Tuhan, tarian yang akan berpadu surga dan bumi bersaut-sautan. Bapak Ibu, nanti kita akan buat orkestra. Tapi saya mau berkata hari ini, mari pastikan dirimu yang pertama. Tuhan jamin keluargaku, ikat keluargaku dengan sumpah, dengan perjanjian. Karena hari ini ada patok sumpah. Enggak cuma sumpah yang diberikan, tapi biar patok 7 sumpah itu ada dalam hidup kita. Patok 7 sumpah itu ada dalam setiap destiny bangsa. Patok 7 sumpah itu mematok lawatan terbesar, mematok God realm.
Dan hari itu nanti kita akan berkata, kabot. Pada waktu lagu kabot dinyanyikan, saya minta Bapak Ibu semua jawab, karena kabot itu kerinduan dari Tuhan, di mana surga akan memeluk bumi. Tapi biar dari bumi sama-sama menyanyikan, deep calls unto deep. Maka tadi nanti pada waktu God Ram itu diturunkan, maka kabut itu kita berkata, Tuhan, dari rindumu kabut itu dinyatakan. Biar dari bumi ini berkata, deep call unto deep. Dan pastikan engkau menyanyikan deep call unto deep. Biar ini menjadi sebuah orkestra di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang kudusnya, di hadapan para malaikatnya. Dan kita dipersiapkan, diterobosi dengan 7 roh Allah untuk masa di mana roh haus dan lapar itu menyerbu bumi. Dan kita akan lihat pasukan terdahsyat ada di saat Tuhan Yesus haus, dan ada di saat Tuhan Yesus lapar.